Anda kembali di The Prime Show, pemirsa, dan sudah hadir bersama kami di studio pengamat politik Ray Rangkuti dan masih bergabung melalui sambungan Zoom Bapak Soleman Ponto dan juga Gilbran. Saya ke Pak Ray Rangkuti terlebih dahulu. Pak Ray, saat ini sering terjadi intimidasi. Ada salah satu relawan yang ditembak di Sampang, Jawa Timur. Ada pula ketua BMKM UGM ini juga menerima intimidasi, bahkan orang tuanya didatangi. Belum lagi mantan ketua BEM UI juga menerima intimidasi. Menurut Anda apakah ini wajar terjadi di tahun politik atau memang ini adalah tindakan yang di masa reformasi ini seharusnya tidak terjadi? Kalau konteksnya penembakan macam-macam, mungkin kita harus pisahkan dulu karena kita belum tahu motivasinya apa ya. Apakah ada hubungannya dengan politik atau kita nggak tahu, atau ada persoalan-persoalan lain sama sekali kita nggak tahu kan. Tapi kalau intimidasi ancaman dalam bentuk fisik seperti yang dialami oleh kawan-kawan aktivis yang lain, saya kira ini gejala yang relatif agak mulai menghangat di pemilu kali ini. 2014 yang lalu, 2019 yang lalu, umumnya itu hanya bully yang terjadi, bulian-bulian, caci maki. Kalau 2014 itu tentu ada slogan yang bernada identitas kan, misalnya kelompok ini, kelompok itu, komunis nggak komunis ya, macam-macam dan sebagainya. 2017 itu memang banyak sekali 2019 itu hoax yang kita hadapi. Yes. Nah, tapi saat yang bersamaan terjadi pembulian kepada orang-orang yang dianggap berbeda politik ya, sikap politik antara satu dengan yang lain. Di 2024 ini tensinya menurut saya agak tinggi karena selain banyak saling melaporkan yang berujung kepada pemolisian gitu, tapi saya yang bersamaan juga ancaman-ancaman yang bersifat fisik itu meningkat di 2024 ini gitu. Nah, di luar soal penembakan ini, kita belum tahu nih, ya kan kalau penembakan ini bagian dari politik juga misalnya, ya itu tentu itu sepanjang seingat saya ya sepanjang sejak pemilu tahun 99 sampai ke pemilu 2019 ini kali pertama terjadi katakanlah misalnya penggunaan peluru dalam konteks politik itu kalau benar terjadi. Baik. Kalau ada hubungannya dengan politik ya. Pak Ray tadi Pak Soleman sempat mengatakan seharusnya polisi tidak memancing dengan kata-kata ini bermotif politik di awal. Seharusnya yang dilakukan Pak Soleman tadi mengatakan ya Bapak bahwa seharusnya ya udah ini adalah kriminal murni di situ saja diusutnya, tidak membuka kotak Pandora dengan mengatakan ini adalah ini bukan motif politik, justru itu memancing provokasi di masyarakat. Pak Ray melihatnya seperti apa? Iya, karena kan ada dua kalimat di sini. Saya belum dengar yang disebutkan oleh Pak Pontoh tadi itu. Tapi kan kita membaca soal kalimat relawan itu. Karena relawan paslon tertentu. Jadi kalimat istilah relawan itu dekat sekali dengan pemilu, hajatan pilpres. Nah mungkin karena itulah kemudian ya tensi orang mengatakan, ya, ini tensi ya, kecenderungan orang mengatakan mungkin ada hubungannya dengan politik gitu. Karena ada istilah relawan itu gitu. Ya tentu saja relawan ini banyak sekali kan, yang sebetulnya kan kita nggak tahu juga satu persatu backgroundnya seperti apa, kehidupan mereka sebelumnya seperti apa, sebelum masuk ke dunia politik ini gitu ya. Nah tapi karena ada penyematan kata relawan itu di dalam setiap, kalau kita baca ya, relawan ini di beberapa media online macam-macam itu, bahkan seperti kita ketahui sekarang tim Paslon 02 sudah menerjunkan semacam tim investigasi mereka, tim pengawalan macam-macam lah kepada yang bersangkutan itu, memang mau tidak mau menyeret peristiwa ini seperti dekat dengan politik itu. Padahal kita belum tahu kan kasusnya. Per hari ini misalnya kalau kita baca pernyataan pihak kepolisian, mereka justru mengatakan belum ada indikasi ada hubungannya dengan politik. Ya, dan memang sempat terjadi keributan juga di Pilpres di pemilu 2019 ketika itu berebut mandat saksi dan melibatkan korban juga ketika itu. Pertama itu di ujung ya, yang 2019 itu kan di ujung ya. Yang kedua sebetulnya itu tidak berhubungan dengan yang teror sekarang. ya. Ini kan beda ini kasusnya, ini kan teror, intimidasi, dan kalau lagi-lagi ya, kalau kasus ini ada kaitannya dengan politik, belum masuk ke tahap pemungutan suara, sudah mulai ada ya itu tadi penggunaan alat senjata gitu. Itu lagi-lagi ya saya tekan kalimat ini supaya jangan menganggap bahwa kasus ini ada hubungannya dengan politik gitu ya. Kalaupun ada gitu.
Nah, kalau yang di 2019 itu karena tahapan pemilunya Iya, gitu. Terakhir tahapan pemilu ada orang yang merasa tidak sepenuhnya percaya pada proses penghitungan suara, lalu kemudian sama-sama berdemonstrasi ke depan gedung Bawaslu, terjadilah peristiwa itu gitu. Nah, ini sekarang tidak termasuk. Nah, kalau kita lagi-lagi kecualikan dulu kasus ini, apa yang dialami oleh rekan-rekan yang tadi, misalnya ketua BEM ya dan aktivis-aktivis yang lain yang mulai secara secara melalui media, biasanya kan melalui media ya, media online mereka yang menerimanya itu mulai masuk ke teror-teror yang lebih bersifat fisik. Nah, itu yang saya sebut agak melompat nih kalau dibandingkan dengan peristiwa tahun 2009, 2014, 2019 gitu. Kalau sampai ke situ karena kita paling tinggi sejauh ini masih bulian. Baik, saya kembali ke Pak Soleman Ponto. Pak Soleman, Anda melihatnya provokasi yang terjadi ataupun konflik-konflik yang terjadi jelang hajatan Pilpres ini. Tadi Pak Rey sempat mengatakan bahwa tensinya di 2024 ini semakin meningkat. Pun goreng-gorengan informasinya itu semakin mateng saat ini. Apa yang sebenarnya harus diantisipasi agar kemudian tidak terjadi perpecahan? Situasi itu tenang kalau tidak ada hal-hal seperti yang dilakukan oleh BEM kan. Jadi untuk itu supaya aman dia nyampaikan, udahlah nggak usah dilakukan itu, biar aman. Tapi bagi BEM, wah ini intimidasi supaya saya tidak lakukan. Kenapa? Karena petugas ini juga udah capek di lapangan, tiap hari dia nunggu terus. Dan kalau itu kita ya, ini pengalaman saya. Ketika kita memprediksi sesuatu itu, selalu kita naikkan 2 kali. Ini kalau terjadi seperti apa? Kelihatannya kan kecil, hanya orasi saja. Tapi kalau dia terjadi jadi besar, kita juga yang duluan dicekoki duluan, yang ditampilin duluan kan orang-orang lapangan. Itulah sebabnya tidak heran kalau saya dengar tadi orang lapangan data, udahlah nggak usah lah itu di dalam ruangan aja. Itu sebenarnya dalam rangka apa? Untuk supaya memperkecil kemungkinan terjadinya gesekan yang bisa besar menurut kita petugas. Pak Soleman, ya. Maksudnya gesekan besar itu apa, Pak? Apakah ada teguran dari penguasa atau bagaimana? Misalkan ya, akibat dari orasi lawan politiknya parah. Kan bisa saja itu, sehingga ini bisa terjadi tabrakan. Nah, itu selalu yang ada di dalam logika berpikir para petugas itu, termasuk saya zaman dulu seperti itu. Sehingga daripada ini ribut, kita bilang aja, udahlah dek, nggak usah ribut-ribut di sana, kalau ngomong di dalam ruangan aja. Sehingga tadi jelas saya mengikuti wawancara itu, oh iya, itu wajar seperti itu. Dia akan sampaikan, kalau bisa di dalam ruangan aja, nggak usah keluar, jangan yang ini, jangan yang itu. Kenapa? Karena kita kan sudah punya catatan-catatan, kalau orang ini akan mudah bisa terbakar, kalau ini tidak, kalau itu seperti apa. Kita punya catatan-catatan itu. Baik, jadi ada perbedaan tipis Ya, antara... jadi ada perbedaan. Iya, ada perbedaan tipis antara antisipasi dan intimidasi yang kemudian diterima oleh adik-adik mahasiswa ya Pak ya? Iya, betul sekali. Itu begitu. Tapi Baik. ternyata di sana nyampainya, ini intimidasi. Itu beda-beda tipis, kan gitu. Baik. Terima kasih banyak Pak Soleman Ponto telah bergabung dengan kami. Gilbran tetap bergabung bersama kami. Kami akan berbincang dengan Bapak Rey Rangkuti juga usai jeda, tetap bersama kami.